Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya, Gregorian Febrian Sere, dengan nomor induk mahasiswa 1901010307, mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kejahatan selebar dan perubahan sosial. Sebuah selebaran tertanggal 16 Maret 1829 mencatat pidato terakhir yang sekarat dan pengakuan James Middleton dan anak-anaknya, James dan Mary, untuk kejahatan pembunuhan. James adalah seorang duda berusia 54 tahun dan pemilik rumah umum di Newark, Nottinghamshire, yang bersama anak-anaknya. James berusia 22 tahun dan Mary berusia 19 tahun dengan kejam membunuh pasangan yang berpergian, Tuan dan Nyonya Kingsley, yang menginap di penginapannya malam ini. Sisi selebaran dimulai dengan pernyataan dari penulis mengatakan bahwa sekarang tugas menyakitkan kami untuk menyatakan hal-hal khusus, salah satu yang paling penting, eksekusi, melankolis dan mengerikan, yang kami percaya pernah terjadi di negara ini atau negara lain. Ini kemudian menetapkan rincian kejahatan di mana James, setelah diserahkan ke dalam perawatannya portmanteau pasangan saat mereka pensiun untuk malam itu, membukanya dan menemukannya berisi uang dan barang berharga dalam jumlah besar yang dia memutuskan harus menjadi miliknya. James kemudian berkonsultasi dengan anak-anaknya. Masing-masing membawa pisau cukur berjalan lantai atas, diikuti oleh putrinya Mary yang menerangi jalan mereka dengan lilin cahaya, dan memasuki ruangan di mana korban setia kekejaman mereka tidur, dan sengaja memotong leher mereka dengan cara yang mengejutkan. Seseorang pelayan tidur di kamar sebelah, sedang khawatir dengan kebisingan yang diselidiki dengan mengintip melalui lubang kunci ruangan dan merasakan trans tindakan. Dia kemudian membunyikan alarm dan pelakunya segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kemudian sisi selebaran dalam satu kalimat menceritakan tentang bagaimana Middleton dan dinyatakan bersalah setelah menyelidikkan yang tidak memihak tigasi dan dijatuhi hukuman mati, dan tubuh mereka akan diberikan untuk sebagian oleh ahli bedah. Fokus dari sisi lebar kemudian beralih ke adegan eksekusi, di mana sebelum sejumlah besar penonton itu, putri terkutuk, Mary, berbicara kepada orang banyak dalam pidato terakhir ini, menyatakan bahwa dia tenang dengan nasib mengerikan yang dalam beberapa menit akan memisahkan jiwaku dari tubuhku. Mary melanjutkan untuk memperingatkan muda dan tua untuk menyembah Tuhan dengan semangat, dan dengan demikian menaklukkan nasihat setan dan para malaikatnya. Dia mengaku telah berdamai dengan yang tersinggung Tuhan yang mengampuni orang berdosa, yang berobat dan menyelesaikan alamat tiang gantungnya
dengan mencatatkan selamat tinggal orang-orang yang baik. Seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan, buku ini menyajikan pengakuan kriminal pertama, studi ideologis tentang kejahatan awal abad ke-9. Belas dan eksekusi sisi. Oleh karena itu, pembahasan inologis tentang kejahatan awal abad ke-9 dan eksekusi sisi. Oleh karena itu, pembahasan dan penjelasan tentang metode dan analisis kerangka kerja sangat penting. Paling tidak karena beasiswa dalam tahun-tahun terakhir ini sangat dikecewakan oleh kurangnya hal ini oleh orang lain. Hal ini sebagian dapat disebabkan oleh minat interdisipliner dalam hal ini. Genre, karena sebagian besar pekerjaan sebelumnya telah dilakukan oleh sejarah dan sarjana sastra yang memiliki pendekatan investigasi sendiri dan metode penyelidikan. Namun, ini jarang dibahas secara terbuka di pekerjaan mereka dan sebagai Godfrey 2012 menyatakan, keengganan yang tampak ini untuk mengungkapkan rincian metodologis menyiratkan keterkaitan terbaik dan kesenjangan memakan kebingungan metode penelitian yang tidak berkelanjutan dan tidak dapat dibenarkan di terburuk. Memang kurangnya metode juga dapat menyebabkan ketidaktepatan konseptual dan tidak ada tempat ini yang lebih jelas daripada beasiswa sisi lebar sebelumnya. Misalnya pilihan dalam pengambilan sampel arsip sisi lebar muncul menjadi sangat dipertanyakan karena beberapa penelitian berdasarkan temuan mereka hanya pada pilihan yang relatif kecil, seperti total 55 untuk Cheng 1999 atau 124 untuk Krohn. Selain itu, sampel seperti itu seringkali bisa dibatasi pada satu lokasi tertentu, terutama London, atau satu tertentu printer broadside, terutama Jeremy Contact, dan karena itu gagal memperhitungkan perdagangan selebaran nasional. Studi lain telah menghilangkan TED untuk secara jelas mengutip rincian bahwa sumber mereka sama sekali seperti Worthing, yang hanya menyatakan bahwa karena sifat fana mereka luas. Sisi adalah komunitas, langka sebagai sumber daya. Begitu pula dengan ulama, selebaran sangat selektif, berkaitan dengan aspek apa dari sisi lebar konten untuk dianalisis, misalnya pemilihan rutin ayat sebagai lawan akun prosa, telah secara tidak bertanggung jawab diadopsi oleh sejumlah studi IS khususnya misalnya oleh Krohn dan O'Brien, dan bias yang tidak dapat dibenarkan ini hanya dianggap berkaitan dengan sampel digunakan untuk buku khusus ini hanya 13% dari 650 sisi lebar yang terkandung segala bentuk ayat sama sekali. Memang selektivitas akut ini muncul sampai sekarang akan memunculkan
Krohistoris dari genre. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.